Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliarlis SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman. Pada video kali ini, saya mau memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan juga, fasilitator saya Bapak Novik Afriko SPDI MM, pendamping individu Ibu Yeni Kawarti MPD, sedangkan saya sendiri Yuliarlis SPD. Penyebaran pemahaman budaya positif pada guru, orang tua atau wali murid dan murid TK Global Kid. Di TK Global Kid saya memiliki 2 orang guru dan 1 orang operator dan 1 orang kepala sekolah. Pada penyebaran pemahaman budaya positif ini, saya sengaja mengundang wali murid dan murid TK Global Kid agar apabila anak setelah tamat di sekolah TK Global Kid, budaya positif dapat diterapkan di rumah dan lingkungan tempat dia tinggal berada dengan tuntunan dan bimbingan dari orang tua atau wali murid. Anak ibu semuanya dan mama-mama serta ibu guru semuanya. Nah, untuk kali ini kita akan mengadakan tentang budaya positif. Nah, tentang budaya positif ini kita belajar tentang budaya positif. Dalam membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir dan bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrolnya, bisakah kita mengontrol sekarang? Nah, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pertanyaan untuk Mama, apakah kita bisa merubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita? Tidak, Mama. Tentunya kita bikin teori kontrolnya, yaitu kita cuma bisa berusaha memahami pandangan orang lain. Iya, Mama? Nah, yang kedua, kita berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah betul? Apakah betul seperti itu, Mama? Tidak ya, tentunya semua tindakan kita itu pasti memiliki tujuan tertentu. Walaupun guru anak pasti ada tujuan tertentu ya yang ingin kita capai. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah orang lain bisa mengontrol kita? Tidak, tentunya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi tentang teori kontrol ini cuma diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Apakah kita bisa dipaksa saat dibujuk-bujuk orang? Tentunya tidak. Kita bisa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Apakah seperti itu? Tidak, tentunya kita model berpikir kita itu tentunya berpikir tentang menang dan menang. Awak membuat kau pasti wak berhasil. Pasti wak berpikir kayak gitu ya Mama ya. Nah, berikutnya kita lihat itu disiplin. Disiplin itu bahasa Latinnya itu disiplin yang artinya belajar. Disiplin ini dapat membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhannya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan tindakan yang nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau capai suatu tujuan yang mulia. Nah, ini Mama video kita tentang disiplin. Nah, ini anak kita yang kita ajarkan disiplin, Mama. Tentunya tadi yang bilang disiplin itu mulai dari diri kita. Ibu gurunya datang pagi menyambut anak, pas anak-anak melihat, tentunya dia meniru, Mama. Dan dia tiru juga untuk menyambut teman-temannya. Makanya anak-anak berlomba-lomba datang pagi karena dia mau bersalaman dengan temannya.
Nah, ini ada disiplin positif kita juga. Dia berusaha menjemput temannya agar temannya itu cepat masuk kelas dan dia mau menyalami temannya. Coba lihat disiplin yang diajarkan sama ibu di sekolah, nanti ada temannya lagi yang melakukan menunggu teman-temannya yang lain ya. Iya, pasti. Ya, ada anak-anak itu di dalamnya yang menyambut teman-temannya. Dia budayakan disiplin seperti ini di rumah. Kalau mamanya pulang cepat dikejar dan kita salah mamanya nanti ya. Lihat videonya lebih lanjut dulu. Ini disiplin positif juga Mama, di mana anak antusias sekali dalam mengambil tindakan. Dia melihat sampah yang berantakan di sekolah, karena dia melihat gurunya seperti itu, jadi dia dengan sendirinya sadar ya mamanya mengambil sapu dan mengajak temannya untuk membersihkan sekolah. Mas Maria. Duduk di bungku tuh, Kak. Dia nak mundi. Di bungku, Kak, duduk, Kak. Jadi mak larimboy. Tampan. Apa itu? Emak. Askar, mama kah? Mas kah? Mas kawnya. Oi, mama pia. Duduk lah, Kak. Nanti di rumah dibiasakan ya, jika ada rumah yang kotor, cepat disapu dan cepat dibersihkan. Bisa membantu mamanya seperti itu? Bisa. Yang laki-laki juga bisa seperti itu? Bisa. Iya, Kimi. Nanti seperti itu, Kimi yang sedang mengolah sampah. Yang sedang membuang sampah. Tadi jangan Nah, itu ada bu gurunya yang sedang menuntun ya, dia memantau aja sifatnya. Nah, udah bersih, kalau udah bersih silakan diletakkan di tempatnya. Ya, ada laki-laki. Di sini
ya. Nah, yang kedua ada juga lagi sisinya di mana anak ibu sedang berdoa bersama sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Siapa yang berdoa di sini? Siapa yang berdoa di sini? Ada anak semuanya. Nah, kelihatan semuanya. Duduk. Nah, berarti nanti di rumah anak ibu kalau setiap melakukan kegiatan maka kita harus memulai dengan berdoa. Nah, coba perhatikan videonya. Nanti kita nampak semuanya nanti putar videonya. Kita lihat Askar. Yang ini oh, apa umunya? Oh, saya ketemu sekolah. Gimana kamu? Baru mau. Besar saja, dua merah kan videonya. Psikolognya mah, bukan psikolognya kak mah. Anak kau kan bilang ke dalam video. Soalnya gue kan dulu alumni pasar kan. Gak minta lo, saya kan psikolog mah. Arah. Jadi di sini kita Ini aku bisa kerja saja. Kalau mau ngajar baru kan ngajar bahasa Inggris masih ada bisa tahu yang itu kecuali itu dari seber ya saya sama kita berdoa bersama nanti di rumah Siko sebentar. ya. Tidak di sekolah aja, besok mana yang Bagus
kita bantu carian supaya bisa tagak surang di situ. Kalau tetap ada kita semua di dalamnya. Kalau kita semua ada di dalamnya, tentunya kita sudah bisa berdoa. Nah, kalau kita udah bisa berdoa di rumah, harus lagi disuruh sama mama, harus lagi disuruh sama mamanya. Tidak, kita silakan lakukan sendiri. Jika kita mau makan, kita berdoa sendiri. Jika kita mau berdoa, kita juga berdoa sendiri. Harus kita tunggu disuruh mama dulu. Harus. Enggak. Kalau kita mau tidur juga berdoa sendiri. Tidak pardon. Satu lagi. Nah, tentunya ada teori motivasi perilaku manusia. Ada teori perilaku manusia ini ada dua ya Mama. Ada eksternal dan ada namanya internal. Eksternal itu adalah teori dari luar, sedangkan internal itu teori dari dalam diri anak kita sendiri. Satunya pertama yang eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hubungan. Seperti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, dan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Tentunya semua itu tidak betul. Nah, kita harus menentukan saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Dan dari dalam diri kita ada namanya ada peraturan kelasnya, ada keyakinan kelas, dan ada lingkungan yang positif serta budaya yang positif. Peraturan kelas itu kita buat di dalam kelas, sedangkan keyakinan kelas juga kita hadapkan bersama dengan kita di dalam kelas. Lingkungan positif ini tentunya lingkungan di mana anak kita tinggal atau berada, dan budaya positif juga seperti itu. Ada namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu merupakan setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Kemudian menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya membentuk sebuah budaya yang positif. Untuk terbentuknya budaya positif, kita perlu menciptakan dan menyepakati keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas kita. Penentuan pemikiran tersebut untuk mendapatkan nilai-nilai kebijakan yang kemudian diturunkan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang kita disepakati bersama dengan murid. Untuk mendukung motivasi
lebih implisit, menjadi nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini kemarin kita membuat kesepakatan jelas bersama anak-anak. Dimana kesepakatan ini kita sepakati bersama. Dengan adanya kesepakatan jelas ini, maka tentunya nanti anak kita tidak ada lagi perbedaan di sekolah. Sepertinya ada anak kita dari orang tua yang berbeda, nama ada dari orang tua biasa dan ada maaf dari orang tua yang agak kurang. Jadi dengan kita ada kesepakatan jelas di sini, tentunya kita tidak merasakan seperti itu. Ya, nanti akan merasakan sama tuntutan yang dari sini. Ya, ini ada kesepakatan jelas yang kita dulu ya. Ini bagus-bagus panas kan? Kan dulu. Ini dia. Dia sekali. Meja ya terus nih. Ini kesepakatan jelas kita lagi sama yang kita anak kita dan akan dilakukan bersama di sekolah. Satu, menjaga kebersihan kelas. Dua, kita saling sayang sama remaja agar tidak berkelahi di sekolah. Tiga, saling berbagi antar sesama. Kita harus sengaja mengajak anak-anak untuk saling berbagi agar nanti dia di lingkungannya tetap peduli atas sesamanya. Yang keempat, disiplin waktu datang dan pulang dan tidak boleh absen sama anak-anak. Jika nanti ada kita libur, tolonglah dikasih izin atau apa yang dikasih kabar. Jadi itu sebetulnya jika dia itu ya mama ya, agar nanti guru yang beda nanti dia senang karena dia ada kabar dan dia jelas sebenarnya ya mama. Nah, ada nama peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu
mama. Atau dilarang mengganggu orang lain. Kita isi nanti keyakinan kelas atau nilai kebaikan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan lubang. Bergantian menurut giliran gunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, tentunya semuanya itu ada kebijakannya. Selalu kembalikan dulu ke tempatnya. Ternyata itu adalah namanya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu namanya menghormati orang lain dan diri kita sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu namanya menghormati orang lain dengan pada tujuan atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu namanya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu tujuannya untuk keselamatan. Bergantian menunggu giliran. Itu namanya menghormati orang lain dan kesabaran. Menggunakan masker itu namanya untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu namanya keselamatan dan keamanan. Mencatat 100 kali di dalam kalimat. Saya tidak akan menamat lagi karena berangkat ke sekolah. Itu namanya hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga namanya hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu namanya juga hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Itu namanya konsekuensi. Membersihkan genangan air yang tidak jelas karena tersenggol pada saat belajar juga namanya konsekuensi. Disuruh untuk menggunakan sepatu kalian di sekolah. Itu juga namanya konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pembelajaran. Itu namanya juga konsekuensi. Sekarang kita lihat adanya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu merupakan suatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Nah, ternyata hukuman itu menyakitkan untuk anak kita, tapi tidak harus kita jadikan. Nah, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Mereka membuat anak kita itu namanya fisik maupun aktif menjaga waktu lama. Sedangkan konsekuensinya anak menghargai disiplin. Anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensinya anak menghargai disiplin. Untuk hukuman namanya paksaan. Sedangkan konsekuensinya stimulus harapan. Konsep diri yang buruk. Sedangkan konsekuensinya konsep diri itu baik. Anak diajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi suatu peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan dan sangat dihargai, itu namanya hukuman. Sedangkan yang dinamakan dengan konsekuensi, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, dasar anak kita ya Mama ya. Setiap manusia pasti mempunyai dasar kebutuhan ini, yaitu pertama dia menggunakan dasar penugasan, kebebasan, kesenangan, dan cinta akan kasih atau diterima. Jadi anak kita itu butuh tentang kebebasannya, butuh juga untuk kebebasan. Tidak harus kita ikat di rumah dia ya Mama ya, dia juga butuh kebebasannya. Dan anak kita juga butuh kesenangan, serta anak kita butuh cinta kasih atau diterima. Artinya kita peduli terhadap anak kita. Nah, ini Mama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Apakah ini termasuk kebutuhan? Atau apakah ini termasuk kesenangan Mama? Dari mana dia nantinya? Ada Mama yang bisa menjawab? Ibu guru bilang
tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal aku suka dan senang menyanyi. Itu termasuk ke dalam aku pakai jeans rambut baru. Ternyata anak kita udah ngumpul. Yang kasih saya udah merasa di kelima. Yang ketiga, aku bosan. Aku bosan maksa belajar cuma itu aja dengan ibu guru. Itu termasuk kebutuhan kebebasan. Silakan duduk di Aku sebel, kamarku tidak rapi, malah ibuku menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Ternyata itu open wasaan, jadi kita harus memenuhi kebutuhan dasar kita ya Mama. Nah terus kita masuk 5 posisi kontrol. Pada 5 posisi kontrol ini ada namanya penghukum, penguat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah pada 5 posisi kontrol ini harus kita kuasai untuk anak kita. Nah, anak berbuat untuk penghukum contohnya itu menartik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu namanya kita menghukum anak kita. Nah, untuk membuat rasa bersalah, kita marah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, itu namanya untuk anak kita merasa bersalah jadinya. Nah, sebagai teman, membuat alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengatur. Sedangkan sebagai manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan buat anak kita. Guru berkata, awas ya, rasakan. Istilah termasuk tentang hukuman. Seharusnya kalau dia tidak merasa bersalah, kamu seharusnya kita tahu ibu adalah sekali mengatakan ibu sebagai hakim. Aku merasa bersalah nanti mendengarkannya mama. Nah kita sebagai teman, kita anak kita ayolah lakukan demi ibu. Nah berarti itu kita membuat anak kita itu merasa sebagai teman. Nah selanjutnya kita sebagai pemantau apa peraturannya? Sebenarnya ini karena kita berkelahi apa aturan kita. Nah kita tanya seperti itu. Sebagai manajer apa yang kita yakinkan? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalahnya? Jadi kita tanya kepada anak kita, jika anak kita bersalah apa yang harus dia perbaiki untuk kesalahannya. Nah kaitan dengan dunia berkualitas, murid untuk hukumnya murid meletakkan di luar dunia berkualitas, sedangkan membuat rasa bersalah meletakkan diri di dalam dunia berkualitas. Dan sebagai teman, murid meletakkan diri sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Untuk sebagai pemantau, murid meletakkan diri pengajuran dan hukuman di dunia berkualitas. Sedangkan sebagai manajernya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ini semua kita bisa bikin tentang restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu menciptakan proses menciptakan restitusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ada 9 ciri restitusi ini maka. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk berbagi, belajar dari kesalahan. Yang 2. Memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ya Mama ya, kita menawarkan kepada anak kita, namun kita tidak memaksakan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat dalam diri. Yang kedua, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi berfokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengendalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Nah, ada segitiga restitusi. Di sini yang pertama itu menanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan anak kita
itu, contohnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu pertanyaan buat anak kita. Nah, untuk menstabilkan identitasnya, kita tanyakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Yang ketiga yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita bisa tanya anak kita seperti itu. Yang kedua, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini untuk memecahkan masalah kita kepada anak yang telah melakukan tindakan kesalahan ini. Nah, ini contoh yang yang merasa gagal karena berbuat salah negatif positif terhadap diri kita bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri terus kebutuhan dasar. Apakah itu kuat atau penyesalan? Apa itu kebebasan atau diterima atau kesenangan atau bertanya diri? Kita bisa berkata tentunya bagi guru ini, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang menjadi kamu. Dan yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tetapkan sikap yang lain. Seterusnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang baik dan seterusnya tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, jadi mama, jika anak kita itu bersalah, kita tidak harus menyalahkannya, memarahinya, tapi kita validasi apa tindakan seperti itu. Yang seterusnya kita menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya diulangi dengan nilai-nilai kebijakan yang diyakininya mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru bisa berkata, apa nilai kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai kebijakan apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal seperti apa sih? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi yang seperti apa? Dan tentukan keyakinan anak kita bukan yang bersalah. Ini contoh videonya. Ini ada seorang anak kita, ini ada anak kita sendiri yang kebetulan itu dia sering kali libur. Nah, kita tanya tindakannya. Kita tidak harus dimarahinya, kita tanya dulu, kita stabilkan identitasnya. Nah, terus kita validasi tindakannya, dan kita tanyakan keyakinannya. Adik. Itu udah menangis lo. Mau nang satu. Enak tuh nanti buka di dalam sadar di dalam wala dong dua lama cemburu kan. Dua dalam lagi dua dalam lagi. Semua saya apa Kemarin sering libur ya. Nah, kita sering libur. Kenapa libur? Karena ini seperti yang pertimbangan Oma namanya ya.
Respon positif ya mama dari sekolah anak kita. Cuma suka. Nah, seperti ini saya besok tidak libur lagi. Dia menjadi anak pintar. Nah, kita intervensi. Nah, untuk mama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Tentunya kita mau berbuat lebih baik. Apakah hari ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kita bisa bertanya, apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Dan apakah wajar membuat kesalahan? Tidak ya, bisakah kita memperbaikinya? Terus apa yang kamu lakukan saat ini? Terus kesepakatan apa? Kita tanya apa kesepakatan yang telah kita bikin tadi. Terus sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa membantu. Kita bantu anak kita itu untuk menyelesaikan masalah dengan apa? Dengan menggunakan segitiga restitusi tadi ya mama. Terus saat ini kamu harusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Terus apa saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apa tugas kamu saat ini? Kita tanya anak-anak kita, bagaimana kamu ingin melakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan dan apa yang keyakinan kita? Nah, kita tanya, kita kalau jika ada anak yang malas sekolah, yang sekolahnya itu sering terlambat atau berbuat kesalahan, kita tidak harus memarahinya. Ibu guru harus memberi tindakan sesuai dengan apa yang telah kita bikin kesepakatannya dan menggunakan segitiga restitusi tadi. Kita tanyakan dulu validasi tindakan yang salahnya. Terus nanti kita beri validasinya. Kita tanyakan keyakinan apa yang dia akan dia lakukan nantinya. Nah, demikian mama untuk menentukan budaya positif. Apakah ada mama pertanyaan tentang ini? Budaya positif ini mama bukan saat anak kita di sekolah saja. Agar anak kita nanti di sekolah di SD-nya dia tidak terlambat lagi, dia tidak malas lagi, harus bikin kegiatan yang ada pada ibu gurunya. Nah, tentunya kita menggunakan yang tadi mama segitiga restitusi tadi. Nah, jadi nanti jika anak kita ada yang berbuat salah lagi, kita tidak langsung memarahinya atau menghukumnya. Kita bisa menjadikan anak itu bertanya apa, bagaimana. Jadi kita menggunakan segitiga restitusi kita tadi. Dan budaya positif ini mudah-mudahan mama bisa memantaunya di rumah lagi untuk kegiatan berikutnya. Kalau anak kita udah tahu di sini, budaya positifnya mungkin bisa diterapkan di lingkungan atau di mana tempat anak kita berada agar anak kita lebih mandiri, lebih aktif lagi dan lebih menggunakan budaya positif lagi. Demikian mama presentasinya di sini. Jika mama ada bertanya atau ibu gurunya boleh bertanya tentang budaya positif kita di sini. Bisa? Nah, mudah-mudahan kita bisa, ibu guru, orang tua dan lingkungan kita bisa melakukan budaya positif ini dimanapun anak kita beradanya. Terima kasih sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu semuanya dan mama-mama serta ibu guru semuanya. Nah, untuk kali ini kita akan mengadakan tentang budaya positif. Nah, tentang budaya positif ini kita belajar tentang budaya positif dalam membangun budaya.
Penerapan dan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Oke, kelas. Mau nggak Ibu bikin kesepakatan kelas? Apa artinya kesepakatan kelas? Kita menyepakati aturan yang ada di dalam kelas. Mau? Apa sepakat yang pertama kita bikin? Tidak boleh tidak boleh buang sampah di kelas. Karena di sini saya Sepakat mengajarkan semuanya? maka Iya. tulisan kesepakatan Tidak kelas boleh saya buang lakukan tapi dengan Apalagi yang bersama kedua. dengan siswa. Tidak boleh ambil punya orang, berarti kita sayang teman. Yang kedua sayang teman. Mau sayang teman? Mau. Yang ketiga apa sepakat yang kita bikin lagi? Saling berbagi. Mau? Ya, yang ketiga kita ambil saling berbagi. Yang keempat, apa lagi? Jangan berantem, nggak termasuk sayang sayang teman. Tidak boleh buang sampah, sayang teman, saling berbagi. Apa lagi? Tidak boleh libur. Iya, udah liburan cocok. Apalagi yang kelima? Iya, menjaga kebersihan. Apalagi? Apalagi? Masih ada? Udah. Apalagi masih ada? Tidak boleh jahat ke teman. Udah tadi kita sayang teman, saling berbagi, tidak boleh libur, harus menjaga kebersihan, datang tepat waktu. Kalau kita terlambat, pelajarannya tinggal atau tidak? Iya. Ada kita berdoa kalau kita terlambat? Tidak. Ada kita sholatnya kalau kita terlambat? Tidak. Jadi di sini tidak boleh terlambat. Nah, kesepakatan kelas ini harus kita jalankan bersama. Mau menjalankan kesepakatan kelasnya? Mau. Oke, nanti Ibu bikin ya kesepakatan kelasnya di kertas yang lebih bagus, nanti kita tempel di dinding kita. Boleh? Boleh? Nah, jadi Ibu ingatkan ya sekali lagi kesepakatan kelasnya. Pertama, sayang teman. Yang kedua, saling berbagi. Yang ketiga, tidak boleh libur terlalu lama. Yang keempat, kita menjaga kebersihan. Yang kelima, tidak boleh terlambat. Bisa kita menjalankannya? Mau? Oke, terima kasih. Oke, mau nggak Ibu bikin kesepakatan? Penerapan segitiga restitusi. Udah beberapa hari ini, Bu ingat Kimi sering tidak masuk sekolah ya? Iya. Kenapa Kimi tidak masuk sekolah? Sama siapa Kimi kepada? Sama Oma. Bagi Bunda kalau Kimi pergi ke Padang tidak apa-apa, kan perginya sama Mama. Namun menurut Kimi ada aturan sekolah nggak yang Kimi langgar? Ada. Apa aturan kelasnya? Kimi tidak sering bolos sekolah. Itu ya aturan kelasnya. Ya. Kalau Kimi tidak sekolah, apa keburukan buat Kimi? Tidak bisa menari. Apa lagi? Tidak bisa belajar membaca. Apa lagi? Tidak bisa belajar berhitung. Oh iya. Kalau seperti ini terus, tentunya Kimi ketinggalan dalam menarinya, ketinggalan dalam belajar berhitung, ketinggalan dalam belajar membaca, ketinggalan sama teman-temannya dalam belajar yang lainnya ya, seperti sholat duhanya. Nah, untuk ke depannya gimana Kimi lagi?
Apa menurut Kimi tindakan Kimi lagi? Terima. Tidak Iya, bagus. Terima kasih Kimi. Mudah-mudahan besok Kimi tidak libur lagi ya. Dan tidurnya semakin pintar. Oke, sampai dulu. Udah beberapa hari ini, Bu ingat Kimi. Saya dulu, saya dapat dari arahan Bu Yan. Saya tidak akan libur lagi agar saya menjadi anak pintar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.